Shalom, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Servina Yeni Seran, NIM 1903 03 0111, kelas C semester 6. Tugas review buku kedua, metode penelitian kualitatif. Kualitatif Asia, penelitian di pariwisata. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk mengatur adegan yang memberikan gambaran tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode yang merupakan penelitian pariwisata kualitatif Asia. Bab berikut diatur di sekitar 3 bagian utama. Pada bagian pertama, kita akan membahas pengertian penelitian kualitatif pada umumnya. Lebih khusus lagi dengan perjalanan melalui yang dipilih episode sejarah barat. Kami akan memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Berdasarkan kajian epistemologi yang dilakukan oleh sarjana pariwisata di Asia, kami akan menyoroti kesenjangan yang ada dalam pengetahuan tentang penelitian pariwisata kualitatif Asia dan bagaimana bab-bab berikut dalam buku mencoba untuk mengatasinya. Buku ini adalah tentang penelitian pariwisata kualitatif Asia. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman tambahan tentang teka-teki yang rumit ini, yang tentunya bukan merupakan solusi akhir, tetapi selangkah lebih maju dalam kualitatif Asia. Ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara para sarjana pariwisata untuk menjadi dan mengetahui Asia dan ke Asia. Sikap paradigmatik yang menopang penelitian pariwisata kualitatif Asia, paradoksnya dan kompleksitas. Ini mencoba untuk memberikan suara kepada badan cendekiawan Asia dan non-Asia, mendorong para sarjana Asia dan non-Asia untuk merenungkan diri mereka sendiri dan struktur kekuasaan di sekitar mereka yang secara langsung atau tidak langsung membentuk pengetahuan pariwisata dan metodologi terkait. Secara keseluruhan, tujuan utama bab ini adalah untuk mengatur adegan yang mencoba untuk memberikan gambaran tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode yang merupakan penelitian pariwisata kualitatif Asia. Bab berikut diatur di sekitar 3 bagian utama. Pada bagian pertama, mereka akan membahas pengertian penelitian kualitatif pada umumnya. Lebih khusus lagi, dengan perjalanan melalui gambaran melalui episode sejarah barat, kami akan memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Kami percaya bahwa bagian ini penting karena beberapa episode sejarah barat mempengaruhi penelitian kualitatif pariwisata Asia. Pada bagian kedua, skenario saat ini mengenai penelitian kualitatif di bidang pariwisata adalah disajikan. Pillimore dan Godson menyebut penelitian kualitatif sebagai sebuah teka-teki, sesuatu yang kompleks untuk didefinisikan dan yang telah dioperasionalkan dalam beberapa cara berbeda oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan bidang penyelidikan.
dan kami setuju dengan mereka. Memang penelitian kualitatif adalah tradisi yang merangkum banyak dan sering kontras. Paradigma pendekatan metodologi, metode, audiens, prosedur, strategi, praktik, dan asumsi retoris. Secara historis, kualitatif melakukan penelitian telah digunakan sejak kuno klasik. Memang beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh Yunani dan Romawi, filsuf dan penulis seperti Aristoteles, Plato, dan Caesar mewakili primordial bentuk-bentuk etnografi. Di De Bello Gallico, untuk misalnya, Gaius Julius Caesar melaporkan dan menganalisis narasi yang menarik tentang Perang Gallia, yang bahkan mencakup momen reflektivitas peneliti dengan pembubaran Kekaisaran Romawi dan awal abad pertengahan. Di Eropa, bagian dari pengetahuan yang dihasilkan dalam klasik kuno hilang atau tertahan oleh keyakinan agama dan takhayul. Hanya dengan munculnya Renaissance dan proyek pencerahan bahwa pengetahuan adalah direorganisasi di sekitar perspektif yang kurang teokratis dan lebih antroposentris, didorong dengan semboyan Homo faber, ipsius fortunae, atau manusia adalah arsitek nasibnya sendiri. Pengetahuan modern mulai mengambil bentuk yang lebih sekuler dan mulai dipahami sebagai kurang bergantung pada kekuatan metafisik, didorong oleh revolusi ilmiah, tatanan kausal alam, dan peran sains dalam menemukan hukum alam menjadi prinsip yang mengkristal bagi para sarjana. Penelitian kualitatif dari abad ke-18 sampai saat ini mungkin salah satu analisis historis yang paling menarik dan terperinci dari penelitian kualitatif yang ada dalam literatur saat ini adalah yang diberikan oleh Norman Denzin dan Ivona Lincoln dalam memetakan sejarah penelitian kualitatif di Amerika Utara. Denzin dan Lincoln telah mengidentifikasi dan membahas periode sejarah utama atau momen penelitian kualitatif yang penting setelah krisis representasi, melihat munculnya bentuk-bentuk baru penelitian kualitatif alternatif yang dibentuk oleh paradigma non-positif baru, seperti interpretivisme, konstruktivisme, teori krisis, Guer, feminis, dan paradigma partisipatif antara lain, berangkat dari realisme naif. Peneliti kualitatif mengoperasionalkan sikap ontologi baru, termasuk kritik realisme, realisme historis, relativisme, dan realitas partisipatif. Demikian juga tradisional asumsi epistemologis berdasarkan sikap dualis objektivis digantikan oleh cara mengetahui transaksional atau subjektif. Ini ontologi dan epistemologis revolusi telah membuka jalan bagi pendekatan metodologis baru di mana metodologi dan metode kualitatif atau eksperimen digantikan oleh dialektika dan pendekatan kualitatif dialog. Terima kasih Bapak.